مولاي صل Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita minta sama Allah, Allahumma hadina qulubana, Allahumma hadi qulubana. Ya Allah, hidayahi hati kami ya Allah, agar kami senantiasa berada dalam jalan yang benar ya Allah, agar kami terus semangat ibadah, agar kami terus rajin ngajinya, rajin baca Al-Qur'an, rajin sholatnya tepat pada waktunya, rajin puasa Senin Kamisnya, dan rajin sedekahnya, kemudian rajin ibadah-ibadah yang lainnya. Kita memerlukan hidayah dari Allah, dan kita juga memerlukan taufik dari Allah, kita juga memerlukan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melawan bisikan setan, untuk melawan godaan iblis. Kenapa kita memerlukan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala? Kita ini hadirin hadirat hamba yang lemah. Kita ini adalah makhluk yang terlalu banyak kekurangannya. Sedangkan lawan kita ini setan, iblis, jauh lebih hebat dari kita sebenarnya. Iblis dari segi keilmuannya jauh lebih pintar dari kita, jauh lebih alim dari kita. Lebih hebat iblis, pernah merasakan surga, lebih hebat dari kita. Dengan kecerdasannya yang luar biasa, dia bisa melakukan tipu daya dengan berbagai macam cara untuk menyesatkan kita. Hai, kurang pikiran kurang akal kita, kepintaran kita sampai mana? Iblis luar biasa pintarnya, iblis luar biasa hebatnya, mampu ya menipu kita dengan berbagai macam tipu dayanya. Sedangkan kita ilmunya kita segini-gininya, akalnya kita segini-gini, sehingga gampang kita ini tertipu sama iblis, gampang tertipu dengan setan. Nah, kita memerlukan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menangkis setiap tipu daya daripada setan dan iblis. Jangan pernah kita merasa, saya juga bisa melawan bisikan setan, saya juga bisa melawan tipu daya iblis dengan sendirinya, enggak butuh Allah Subhanahu wa taala. Siapa kita? Mohon sama Allah hidayah, mohon sama Allah taufik, agar kita terus dilempangkan dalam jalan yang benar itu ya Allah. Minta juga kekuatan untuk bisa melawan godaan tipu daya setan iblis. Jangankan melawan bisikan setan dan iblis, melawan nafsu yang ada dalam diri kita juga gak bisa. Contoh nih dari kita nih, gak bisa melawan nafsu yang ada di diri kita. Arkos mah gak bisa 10.000 ya, tapi maksa kele beli ajukannya, beli baju baru, apalagi di Ramadan dekat-dekat Idul Fitri, uang cuma punya 100.000, tapi pakaian yang mau dibeli sampai 500.000, bahkan sampai 1 juta. Tetap aja dipaksakan, pokok nama Pak kumaha bisa beli baju ini, walaupun warna 100.000, akhirnya minjem kali itu kan. Kita lemah melawan nafsu, gak mampu melawan nafsu. Hanya nafsu yang mengajak kita, yang iming-imingi dengan pakaian yang baru. Dan nafsu kita ini masih nafsu yang sukanya sama maksiat. Sedangkan maksiat ini sesuatu yang sebenarnya enak, secara zahir enak. Sok main perempuan, zina, enak, secara zahirnya enak. Mabok-mabokan, lagi buyang-buyang, langsung mabok-mabokan, ngeklay, terbang, ya, hilang masalahnya sesaat, tapi zahirnya enak. Gak bisa tidur karena punya masalah, akhirnya sabu, narkoba. Enak sementara, enak. Zahirnya enak, tapi sementara. Ini sesuatu yang disukai sama nafsu kita dengan diri kita. Nongkrong-nongkrong di jalan, pesta-pesta, kan itu sesuatu yang disukai sama nafsu kita. Cuma melawan keinginan nafsu untuk beli baju aja nggak bisa, apalagi melawan ajakan nafsu untuk maksiat, lebih berat lagi.
itu kayak perang. Jadi jiwa kita ini, diri kita ini selalu berperang dengan nafsu. Perang dengan nafsu itu jauh lebih berat ketimbang perang dengan alat perang di medan perang. Perang dengan pedil, dengan tembakan, perang dengan pedang, dengan tameng, dengan alat-alat yang lainnya. Wah, itu butuh perjuangan yang luar biasa. Itu butuh pengorbanan yang luar biasa. Tapi kata Rasulullah, perang melawan nafsu jauh lebih berat. Karena perang melawan nafsu nggak cukup hanya sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Tapi perang melawan nafsu sampai detik-detik terakhir hayat kita. Perang melawan nafsu sampai detik-detik terakhir nyawa kita. Gak berhenti. Perang melawan musuh ada waktunya istirahat. Dalam satu hari perang melawan musuh ada waktunya istirahat, ada waktunya jeda dulu. Ada ceritanya gencatan senjata dulu. Perang melawan nafsu 24 jam non-stop. Lebih hebat melawan nafsu. Perang melawan musuh ada di luar. Dalam arti musuh itu tidak ada di dalam diri kita, tapi di luar. Ya, nyata terlihat musuhnya. Tinggal kita pelajari bagaimana kita bisa menghadapinya. Tapi perang melawan nafsunya ada di dalam tubuh kita sendiri. Dan pintar juga nafsu kita juga. Gimana biar kita tertipu juga? Sama pintar juga. Jadi lebih berat melawan nafsu itu. Pertama, dia ada dalam diri kita, sedangkan musuh di medan pertempuran mereka nyata. Kedua, kalau perang di medan perang, musuh perang ada waktu jedanya. Dalam satu hari ada waktu jedanya. Tapi perang dengan hawa nafsu 24 jam non-stop. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kemudian perang melawan nafsu lebih beratnya karena nafsu ini terus bakalan kita lawan sampai akhir hayat kita. Perang ada selesainya. Tapi perang melawan nafsu tidak ada selesainya. Berat. Ini benar-benar membutuhkan energi. Ini benar-benar membutuhkan kekuatan. Tapi kita sadari hadirin hadirat, kita ini hamba yang lemah. Kita ini nggak punya daya, nggak punya upaya, kecuali dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya sering-sering ketika berdoa minta sama Allah, minta kekuatan untuk melawan nafsu. Melawan nafsu yang mengajak tidak baik, untuk bisa menangkis setiap godaan setan karena kita lemah. Kita akui itu. Jangan setiap doa mintanya ya Allah, abdi tahu mobil ya Allah. Ya Allah, kita mau melamar kerja ya Allah, lancarkan ya Allah. Ya Allah, pengen saya naik pangkat, naik jabatan. Ya Allah, saya ini belum punya rumah ya Allah, pengen punya rumah. Oh ya Allah, saya pengen ini udah punya rumah satu ya Allah, hidup tetangga. Rumahnya tingkat 3, saya minta tingkatnya jadi 2 tingkat aja ya Allah. Yang punya 2 tingkat, pengen lebih tingkatnya lagi, lebih tinggi lagi. Yang belum punya mobil, doa ya Allah pengen punya mobil. Yang punya mobil 1 ya Allah pengen mobilnya lebih bagus lagi. Pengen lebih lagi mobilnya, 2 tingkat kayak Allah. Bagus nggak doa seperti itu kepada Allah? Bagus atau tidak? Bagus apa enggak? Kurang kompak jawabnya. Bagus apa tidak? Bagus apa tidak? Bagus. Kenapa? Tetap mintanya kepada Allah. Nyandarkan setiap urusan orang ke Allah itu bagus. Bersandar kepada Allah, minta kepada Allah, bagus. Daripada kita minta kepada makhluk, menghinakan diri, apalagi sampai menjilat, ya, hanya untuk kebutuhan kita terpenuhi. Ini sesuatu yang hina. Tapi meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, itu sesuatu kemuliaan.
kemuliaan bagi kita dari Allah Subhanahu wa taala. Bagus kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta sama manusia, kata ulama, minta sama manusia apalagi kalau sering kebetut manusia. Keseringan diminta bakalan cemberut manusia. Ya bukan bosan sekali udah cemberut, bukan bosan, udah langsung ya udah. Kalau misalnya ke rumah lagi langsung di blacklist nih. Kalau si A datang ke rumah lagi bilang mau dihubungi kita, di blacklist langsung, nggak boleh pokoknya mau ke rumah lagi. Saking seringnya datang teh, buat minjem weh. Datang ke rumah, buat minta, oleh. Udah. Manusia kalau kita minta, jangankan sering, sekali aja, langsung dianggapnya, oh berarti kalau misalkan nanti datang lagi pasti Pak minta aja. Akhirnya pas ketemu sama orang ini agak menghindar, takut dipinjam, takut diminta. Manusia, sifat manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sebagai hamba-Nya untuk sering-sering minta kepada Allah sebagai bentuk butuhnya kita sama Allah Subhanahu wa taala. Disuruh sama Allah doa, karena kata ulama hakikat doa itu bentuk rasa butuhnya kita sama Allah, dan Allah ingin melihat butuhnya kita sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak merasa butuh sama Allah berarti sombong. Kalau sombong sudah jelas tidak bakal masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Haram yang di hatinya ada sombong walaupun sekuil untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda sombongnya seorang hamba tidak butuh kepada Allah. Tanda tidak butuhnya seorang hamba kepada Allah dengan dia ogah untuk berdoa, memohon, meminta kepada Allah. Gampang kita, yang penting doa, angkat tangan, tunjukkan rasa butuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khusyuk minta ke orang sampai kita benar-benar ya, sampai nangis-nangis minta ke orang untuk memenuhi kebutuhan kita. Ada perlunya kita, apalagi darurat, sampai nangis-nangis. Masa kita minta sama Allah, ya Allah, minta doa sama Allah, ya Allah, hati mati nyambung di Allah. Sopan itu Allah Subhanahu wa taala itu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengindah. Allah Subhanahu wa taala apa yang ada di dalam hati kita. Kita meminta kepada Allah, mohon kepada Allah. Allah tahu hati kita nyambung gak sama Allah. Hati kita benar-benar di hatinya Allah apa yang lain. Banyak dari kita, kita sadari aja sama diri kita. So, ingat-ingat wae. Sehingga ketika kita doa, ya, tapi doanya asal terucap wae. Apalagi doa pakai bahasa Arab untuk dipahami, ya kan? Yang penting memahami, wae. Hati pada pikiran kadang-kadang mikirkan maksiat ketika doa. Bayangkan, doa itu sesuatu yang sakral, mohon kepada Allah, meminta kepada Allah, tapi luar biasa masih tetap sempat mikirkan maksiat. Kumaha pada dijawab Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana yang pertama, resep doa kita seperti kepada Allah, tunjukkan ketika doa rasa butuh kurang ke Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan dalam sebuah hadis, Allah itu malu kalau ada hamba yang angkat tangan benar-benar memohon kepada Allah, meminta kepadanya, kemudian diturunkan tangannya selesai berdoa, Allah tidak mengabulkannya. Allah malu kalau ada makhluknya hambanya memohon kepadanya, kemudian tidak dikabulkan, malu. Tapi masalahnya kita ini berdoa tapi merasa tidak butuh sama Allah. Ya cuma sepintas wae doa kurang. Yang penting mengucap wae doa. Tunjukkan rasa butuh kita ketika doa. Ya Allah, langsung pikiran dan hati kita tersambung kepada Allah. Jangan mikirkan yang lain. Kita minta sama manusia juga, kita sampai melas-melas, sampai bahkan menangis. Masa minta sama Allah kita tidak beradab? Mual bakalan diijabah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita berdoanya tidak menunjukkan rasa butuh kita. Karena hakikat daripada doa
yaitu bentuk rasa bentuknya kita kepada Allah. Jadi saatnya doa, misalnya cuma ngangkat tangan ya Allah mungkin dia, tapi di hatinya tidak ada yang perasaan itu sama Allah. Bukan doa yang sesungguhnya itu. Doa yang sesungguhnya ketika kita merasa butuh kepada Allah. Allah memerintahkan kita berdoa agar ya menunjukkan butuhnya kita kepada Allah. Allah tuh pengen melihat hamba-Nya merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi Allah Subhanahu wa taala gampang mengetahui apa yang kita butuhkan tanpa kita minta, ya Allah, tanpa kita sebutkan apa yang kita butuhkan, tanpa kita mengangkat tangan setinggi-tingginya meneteskan air mata atas doa yang kita panjatkan. Allah maha serangan. Sadari kebutuhan orang, sudah tahu Allah apa yang kita inginkan, Allah sudah tahu. Sudah tahu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa Allah memerintahkan untuk doa? Kembali lagi jawabannya, karena Allah pengen melihat rasa butuhnya kita kepada Allah. Karena Allah pengen melihat rasa butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu doa, hakikatnya doa. Jadi tunjukkan rasa butuh kita kepada Allah ketika berdoa. Dan hadirin kembali lagi tadi, doa minta mobil, minta yang lain bagus, karena menunjukkan kita butuh kepada Allah, menyandarkan segala urusan kepada Allah, menyandarkan segala urusan kepada Allah. Ini bagus, tapi ingat, jangan hanya minta urusan dunia. Jangan hanya meminta urusan dunia. Di Al-Quran diterangkan, kata Al-Quran Karim, kata Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian orang-orang Rabbana atina fid dunya hasanah, yang hanya meminta kepada Allah urusan dunia ini diperbagus saja, diperbaiki urusan dunianya, diperindah urusan dunianya, dipenuhi urusan dunianya, tapi tidak menambahkan diperbagus, diperindah urusan akhiratnya, dipermudah akhiratnya. Ini bukan hamba yang dicintai sama Allah. Yang benar-benar dicintai sama Allah itu yang meminta kepada Allah bukan hanya urusan dunianya, tapi urusan akhiratnya. Berangkat hidup dunia sebentar, sesaat. Sudah dijelaskan pada kemarin acara kemarin. Sebentar kita hidup di dunia ini. Masa kita hanya menghabiskan waktu dalam berdoa untuk meminta sesuatu yang sesaat? Meminta mobil, bisa jadi besoknya hancur karena tabrakan, bisa jadi. Minta rumah, sama Allah dikabulkan rumah 10 tingkat. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki baru terbangun, hancur roboh, terjadi. Selesai. Itulah dunia. Kehidupan dunia itu fana. Sementara ada waktunya hancur. Jadi jangan hanya habiskan waktu kita ketika bermunajat sama Allah hanya dengan meminta urusan dunia. Wah, saya eman-eman waktu hargai waktu kita ketika bermunajat sama Allah. Sudah mah kita jangan doa, pas doa hanya diisi dengan urusan dunia. Kami harus kira-kira dalam sehari, kalau dihitung per menit atau per jam, berapa lama waktu kita berdoa kepada Allah dalam sehari? So, harus itu sholat subuh seberapa menit, seberapa jam berdoa ke Allah sholat subuh. Sholat tahajud seberapa jam berdoa? Berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin, sudah selesai. Nyampe 10 menit berdoa nanti. Anggap setiap sholat mendoakan setengah jam. Anggap setengah jam mendoakan. Setiap sudah sholat setengah jam, masya Allah bisa setengah jam mendoa. Zikir bersama ogenya sudah panas bujur. Zikir sesaran aja, bareng-bareng nih. Wah, udah goyang sana, goyang sini, melihat jam, gitu jam, kita jam sabarahan, terus nanti. Ya, kamu sendirian mah. Lebih berat lagi sendirian.
Kalau zikir bersama-sama ketika kita misalkan udah goyang-goyang, sudah sumpah di doa kelamaan, zikir kelamaan, melihat yang samping masih kusuk era, karena doa zikir. Mau keluar, yang lain masih kusuk mau keluar, terjadi era. Gara-gara era akhirnya terpaksa, tapi terpaksanya bagus. Tapi kalau sendirian, sholat subuh, ya, Bismillahirrahmanirrahim, doa baru berdoa sudah ngantuk. Alhamdulillah, salewah daripada khusyuk doa. Sampai kira bakalan doa khusyuk itu lah. Quran mah ibadah oleh khusyuk. Paksakan ibadah sambil belajar khusyuk itu. Elah. Ya, nanti segala ya kayak beli. Kayak sholat mas selesai dulu yang ada yang beli nih. Kenapa? Bukan sholat dulu. Ya, beranjak mah gampang. Biar khusyuk sholatnya. Akhirnya sampai jam 9:30 sholat duhur. Karena biar khusyuk. Gak buat kita mah kelas kita mah jangan nunggu khusyuk dulu untuk ibadah. Ibadahlah sambil melatih diri untuk khusyuk. Karena kelas bulan. Mau ibadah. Kalau nunggu khusyuk orang mah, orang mah ayeuna mah ibadah sholat 5 waktu tepat pada waktunya, urusan khusyuk mah kurang melatih sambil ibadahnya, sambil melaksanakan ibadah. Ini mah kelasnya kita jangan nunggu khusyuk dulu, sedekah ya. Ketika nggak ada orang yang ngeliat sembunyi baru sedekah. Mual sedekah. Kelas kita mah dengan alam sedekah juga diketahui sama orang lain gak apa-apa. Jangan takut kalau saya sedekahnya kelihatan orang nanti riak. Guys, aya nama riak oke, yang penting mah sedekah heula. Masalah riak sambil dilatih kumaha carana sedekah itu tidak riak. Memang hadirin sedekah tanpa diketahui orang-orang lain itu jauh lebih afdal daripada orang yang bersedekah terang-terangan. Tapi jauh lebih afdal lagi orang yang bersedekah terang-terangan ketimbang jalan untuk bersedekah dengan sebab buket nunggu sembunyi-sembunyi. Iraha nunggunya. Sedekah sembunyi-sembunyi lebih afdal daripada sedekah terang-terangan. Tapi sedekah terang-terangan jauh lebih afdal ketimbang tidak sedekah. Dengan berbagai macam alasan apapun. Sedekah kayak lah. Ya berpikir kayak gini. Mau sedekah, mau infak nanti dulu ya. Banyak orang pengen dapat keutamaan sedekah sembunyi-sembunyi iraha sok ayeuna. Latih itu dari yang gampang dulu bagi kita. Nah kalau pengen belajar yang mudah dulu. Sedekah sembunyi-sembunyi dengan sedekah terang-terangan jauh lebih mudah sedekah terang-terangan. Nah kita latih diri dulu kita. Latih diri kita dulu dengan cara sedekah terang-terangan sambil kita belajar bagaimana benar-benar tulus ikhlas karena Allah sedekahnya. Sambil kita juga belajar cari waktu sedekah di mana orang lain tidak mengetahui. Bagi kita mah ibadah gampang ibadah yang gampang dulu. Sedekah terang-terangan gak apa-apa. Jangan sampai gak sedekah karena untuk mendapatkan keutamaan sedekah sembunyi-sembunyi. Memang kita meninggalkan sesuatu kemuliaan karena untuk mendapatkan keutamaan akhirnya gak sama sekali kita lakukan. Mala yudrokulu kata Allah. Mun terbiasa sadayana atau ditinggalkan sadayana. Jangan biasa sedekah sembunyi-sembunyi, toh sampai ke sedekah sama sekali. Walaupun terang-terangan. Kita belum mampu sedekah sembunyi-sembunyi, belum tahu waktu di mana yang pas kita bisa sedekah sembunyi-sembunyi. Maka sedekah dulu terang-terangan, jangan sampai kita nunggu sambil nunggu waktu di mana kita bisa sedekah terang-terangan. Kita meninggalkan banyak waktu, padahal kita bisa mengisi waktu tersebut dengan sedekah secara terang-terangan. Paham kayak gitu? Ke atas sedekah. Keutamaan sedekah itu sembunyi-sembunyi, tapi jangan sampai kita ini terus menunggu waktu yang pas untuk sedekah sembunyi-sembunyi, sehingga kita meninggalkan banyak waktu
waktu biar bisa sedekah sembunyi-sembunyi, malaikat penjemput nyawa udah datang duluan. Kumaha atas itu? Begitu kumaha? Sudah telat, gak bisa lagi. Aduh ya Allah, kira malaikat sok ini malah dengan naon banyak orang juga mati juga bisa banyak orang. Gak apa-apa sekarang pengen sedekah terang-terangan, gak ada waktu lagi sudah. Jadi bagi kita, ini kelasnya kita, sedekah adalah yang paling gampang. Apa? Ibadah itu yang paling gampang dulu. So, lakukan ibadah yang paling gampang. Contoh, sedekah terang-terangan itu lebih gampang daripada sedekah sembunyi-sembunyi. So, sedekah terang-terangan. Kalau misalkan ada bisikan, kalau kamu sedekah terang-terangan, itu gampang nanti riya. Udah, mendingan nunggu nanti waktu malam aja sedekah sembunyi-sembunyi. Tahu-tahu jam 7 waktu isya sudah molor. Gak sedekah, gak apa-apa, semalam gak bisa, nanti malam masih bisa. Bisikannya bisikan untuk ngamalkan amalan utama. Tapi tahu nggak siapa yang membisiki itu? Yang membisiki itu setan. Nih cerdasnya setan nih. Nih pinternya setan, bagaimana kita jauh dari ibadah dengan cara kita diiming-imingi sesuatu yang utama. Setan mengiming-imingi kita, jangan sedekah sembunyi-sembunyi mah, itu mah kurang bagus, takut riya. Mana yang bener hati nanti. Kayak dinasehatin sama setan. Jadi setan itu pinternya setan, dia bisa menjerumuskan, bisa menjauhkan kita dari ibadah seolah-olah dengan cara menasihati kayak ulama. Jangan sedekah terang-terangan, jangan takut riya, kayak mana kita jangan. Nanti sedekah mendingan sembunyi-sembunyi waktu malam. Nanti waktu malam dibuat ngantuk, gak jadi. Paginya dibilangin ketika kita nyesel, ya Allah, tadi malam ketiduran gak sempat sedekah sembunyi-sembunyi. Setan datang lagi, gak apa-apa, masih ada waktu malam. Malam ini masih bisa. Akhirnya mati, belum sempat sedekah. Belum sempat sedekah. Jadi kalau ada bisikan, lebih baik terang-terangan, lawan aja. Saya lebih baik sekarang yang jelas. Saya ada keinginan untuk sedekah. Ayo aku, encoy itu diputarkan tuh. Enak, ayo nama 50.000 isin, kata dikiranya takut orang yang dermawan. Hapus terwae, baru biru, hapus terwae. Jangan nama, kok era-era, jangan anggap takut ria. Sok kira hadir bari nyumbang nanti, kira hadir bari infakna. Jangan mikir-mikir, udah lawan bisikan seperti itu dari setan. Dari saya. Jadi tahapannya, dari saya tahapannya, lakukan ibadahnya gampil lah. Contoh sedekah yang terang-terangan dulu. Kalau misalkan setan bisiki takut ria, kita sambil belajar bagaimana ibadah benar-benar ikhlas sama Allah. Sambil kita juga mencoba melakukan sedekah dengan cara sembunyi. Satu contoh. Dua contoh sholat. Nih setan, caranya setan bagaimana agar kita akhirnya tidak ibadah sholat. Ada dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kumandangkan adzan. Ada yang lagi nonton TV, ada yang sedang di dapur, ada yang sedang usaha di pasar, ada yang sedang melakukan aktivitasnya di luar ataupun di dalam rumahnya. Ketika ada dikumandangkan tergerak hatinya untuk sholat, tapi tahu-tahu ada yang membisikin jangan dulu sholat, sok selesaikan dulu urusannya. Takutnya nanti ketika sholat malah kebawa-bawa urusan dunia, nanti kusuk, gak bagus gitu teh. Akhirnya, benar selesai benar, joget lah nonton TV ya sinetron saya selesai. Lagi nonton TV lagi enak, selesai dulu sampai setengah jam sampai 1 jam. Sampai 1 jam tahu-tahu dibisikin lagi mulai lagi tuh ada sinetron yang baru lagi tuh muncul lagi. Lah, gampang dan masih lila tuh kakak mau jam gigi. Masih jam 1, belum ke jam 3, belum jam 2 juga belum. Nanti dulu udah. Nah ini tuh bisikan dari setan. Setan pintar kayak ulama aja, jadi kayak dia tuh bisa berwujud seperti ulama, seakan-akan menasehati.
kita memang betul ya, ibadah sholat itu yang benar, yang bagus itu khusyuk. Tapi kelas kita iraha nunggu khusyukna. Kapan kita nunggu ibadah sholat kalau nunggu khusyuk dulu? Kapan mau sholat kalau nunggu khusyuk dulu? Sok ayeuna melaksanakan sholat sambil belajar untuk khusyuk, kayak gitu. Caranya kayak gitu. Jadi jangan sampai ninggalkan sholat gara-gara takut gak khusyuk, belum selesai urusan dunia. Tuh kata Ustaz tadi tuh, doa harus menunjukkan rasa butuh kepada Allah. Mana yang macam bisa kos itu? Geus kayak diajar gerak menunjukkan rasa butuh ke Allah karena doa supaya dikabul doa ke Allah. Ini habis pengajian misalkan nih, tahu-tahu mau doa, diingatkan sama setan di pengajian saya, diingatkan nih sama setan. Baik gak setan? Baik kalau dia sering ingatin lagi. Gerak sama doa gerak tuh hadir dari Ustaz tadi di pengawasan nunggu di mana bisa benar-benar merasa butuh ke Allah kakak yang doa daripada akhirnya doa dari kubur ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya tengah doa sampai akhir hayatan tengah doa jadi jamin sombong terus ke surga terus akan makan. Nauzubillah min dzalik. Cara nak doa amal tetap doa lanjutkan sambil kita benar-benar berusaha belajar memunculkan rasa butuh kepada Allah, nyambungkan hati orang, pikiran orang ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus zikir juga yang utama itu adalah zikir ketika hati kita nyambung ke Allah, pikiran kita mikirkan Allah. Tapi kalau kita belum bisa zikir dibarengi dengan hati menyambung ke Allah, tolong tinggalkan zikirnya. Jangan sampai ditinggalkan zikirnya. Ada satu ulama, saya pernah bilang kayak kemarin ya, kayak kemarin la ilaha illallah kalau tanpa ada itu penghayatan dari hati, apa bedanya dengan beliau? Betul apa enggak? Saya sampaikan tuh apa bedanya sama beliau? Ini bisa dijadikan bahan sama setan untuk membuat kita nggak zikir. Ingat, hati-hati nanti diingatkan sama setan ketika mau zikir. Mana yang bisa khusyuk? Kehelah, pemikiran helah, diajar khusyuk helah. Akhirnya meninggalkan zikir. Sana situ. Zikir yang utama adalah zikir dengan hati yang menyambung ke Allah, pikiran yang kona ke Allah. Pikiran mikirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling utama. Tapi bukan berarti kita meninggalkan zikir. Ada satu ulama. Jadi pahami, jangan sampai salah pahami ya. Kata-kata saya la ilaha illallah tanpa ada perasaan dari hati sama aja dengan beliau, akhirnya kita meninggalkan zikir. Bukan. Maksudnya kelas kurang ke kaos itu. Zikir kan benar-benar khusyuk dan bisa khusyuk. Kurang ibadah dan bisa khusyuk. Udah tahu kelas kita seperti itu, malah direndahkan dari kelasnya, ditinggalkan ibadah sholatnya ditinggalkan, doanya ditinggalkan, zikirnya ditinggalkan. Bukannya malah termotivasi untuk meningkatkan kelasnya. Apa yang saya sampaikan, kita zikir teh nggak ada bedanya dengan beliau. Kita teh berdoa teh nggak menunjukkan rasa butuh kepada Allah. Gimana mau dikabul? Kita teh sholatnya nggak khusyuk. Ini kelasnya kita. Ini teh motivasi, ini teh semangat. Makanya kelas sholat teh pada kikir wae, tingkatkan kelasnya. Bukan malah sholatnya ditinggalkan, itu namanya turun ke kelas. Tadi masih mending, misalkan kelas gigi. Ya kelas gigi, dia mah kelas TK lah, kalau orang kelas TK, sholat tapi tidak khusyuk, sholat tapi tidak paham, mau dibaca ke sholat, zikir tapi tidak paham, mau dipikirkan, doa tapi tidak terasa butuh ke Allah, kelas TK orang. Kenapa kayak kelasnya? Masih ada kelasnya, walaupun kelas TK, karena masih ngamalkan ibadah.
Dapat pengajian seperti itu bukan nambah semangat. Gimana caranya saya ibadah sholat makin khusyuk? Bagaimana caranya saya zikir makin khusyuk? Bagaimana cara saya doa biar makin butuh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukan nambah semangat untuk belajar, untuk melatih diri. Ini mah yang sesuai begitu mantas sholat. Turun kelas nama tadi ayat kelas TK, kelas gigi turun kelas. Jadi pengangguran. Tambah parah lagi ketapa. Apa yang saya sampaikan? Doa yang tidak baik adalah doa yang tidak ada rasa butuh. Zikir yang kurang bagus adalah zikir yang tidak tersambung hatinya kepada Allah. Sholat yang tidak bagus, sholat yang tidak khusyuk, itu untuk memotivasi kita agar tambah naik kelasnya. Akhirnya berkurang, tidak dimotivasi, tidak disemangati. Ini agar kayak sampai akhir hayat sholatnya terus gitu. Di dunia WOG mau misalkan orang kelas hiji 10 tahun kenaik era mana? Kira-kira kabur nggak, berhenti nggak dari sekolahnya? Kalau misalkan 10 tahun kenaik anggar kayak di kelas hiji, kabur mah? Ya ayeuna teh urang dari kumpul kayak 40 50 tahun rumahnya terus 20 30 40 tahun 50 tahun urang teh ibadah anggar kayak kelasna kos kitu rek kitu pas mau teh kelasna kita teh masih anggar kayak kelas TK. Ketika kita meninggal mau apa kelas kita teh masih kelas TK. Kalau belajar di sekolah pengennya kelasnya di pendidikan yang tinggi apa yang paling rendah? Pengen naik apa pengen turun? Apa pengen anggur di kelas kita? Apa pengen naik? Pengen naik. Nah disemangatin. Kayak guru bilang, mana ke sekolah teh kumaha? Naik. Gak pernah naik. Sekolah bukan berarti gurunya nyuruh untuk keluar kelas. Berarti sekolah bukan, tapi memotivasi bagaimana ia bersemangat belajar untuk naik kelas. Apa yang saya sampaikan kayak tadi, zikir kurang baik bukan untuk kita meninggalkan zikir, tapi bagaimana kita biar kelas zikirnya makin meningkat. Doanya kita makin meningkat, sholatnya kita makin meningkat, kualitasnya makin meningkat. Agar ketika kita meninggal dalam keadaan ibadah sholat kita ibadah yang sempurna, zikir kita benar zikir yang sudah tersambung kepada Allah. Kemudian doa kita benar-benar doa yang bentuk-bentuk sebagai rasa butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan untuk ditinggalkan. Tapi setan seperti itu, pintarnya setan. Nipu orang kayak ini. Surah Habib bilang, Ustaz, kamu belum bisa khusyuk ketika doa belum benar-benar rasa zikir, dipikirkan masuk urusan dunia itu kalau mikir. Sok ayeuna mah diajar khusyuk heula, rek sampai iraha diajar khusyuk heula. Malah dengan kita zikir la ilaha illallah sambil belajar khusyuk itu lebih gampang. Lebih gampang daripada kita belajar khusyuk dulu baru zikir. Kalau kamu bisa. Gak bakalan bisa malah kita bisa tahu kita sudah khusyuk apa tidak ketika kita melakukan ibadahnya. Ibadah kita sudah khusyuk apa tidak ketika kita ibadah sholatnya. Jangan sholat dulu, nunggu khusyuk dulu. Kapan kita mau tahu kita sudah khusyuk apa tidak? Sampai batas mana kekhusyukan kita sedangkan sholatnya nggak dilakukan. Jadi sholat kita tahu takaran khusyuk kita bagaimana. Zikir, baca zikir, sehingga kita tahu sampai mana batas terhubungnya hati kita sama Allah, khususnya kita ketika zikir. Tetap jalankan doa agar kita tahu ketika doa sampai batas mana rasa butuhnya kita sama Allah ketika berdoa. Kalau ditinggalkan doa, ditinggalkan sholatnya, ditinggalkan ibadah-ibadahnya, ditinggalkan sedekahnya karena takut gak ikhlas. Dari mana kita mau belajar? Tahu tingkatan keikhlasan kita sampai mana? Takaran keikhlasan kita, takaran kekhusyukan kita sampai mana? Dari mana tahunya? Ibadah tauhid. Ayatnya khusyuk, ayatnya ikhlas ketika ibadah. Ibadah itu ibadah ikhlas. Kumaha? Ikhlas dalam bersedekah atau pernah? Bisa dinamakan ikhlas?
Oh saya mau belajar ikhlas atau sedekah salah. Di mana ikhlasnya? Gambaran ikhlasnya di mana? Contoh ikhlasnya di mana? Tolak ukur ikhlasnya di mana? Sedekah mau gitu. Sedekah kalau misalkan ada masih perasaan, oh berarti saya ini masih kurang di hati kita, ikhlasnya masih kurang. Nanti ketika sedekah saya perbaiki lagi hati kita. Nah, dengan kita melakukan ibadah, kita tahu takaran, kekhusyukan, keikhlasan, rasa butuhnya kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu ulama, ya, satu ulama pernah ditanya sama jamaahnya, Ustaz, yang paling gampang aja bahasanya Ustaz lah. Ustaz, ini laut sirodikro katanya. Kata dia itu, saya benar-benar banyak banget pikir deh. Walaupun dalam ajib kuduro, tapi saya belum bisa merasakan tersambungnya hati sama Allah. Kurang khusyuk, maksudnya dikirnya belum khusyuk. Belum khusyuk. Bagaimana saya ini? Apakah saya tinggalkan zikir ini sambil saya lebih baik saya introspeksi diri dulu, kenapa kok zikirnya belum khusyuk? Apa saya teruskan saja zikirnya sambil belajar khusyuk? Atau saya tinggalkan aja karena belum selama saya zikir banyak saya zikirnya puluhan ribu, zikirnya puluhan ribu. Walau itu berkurang, tapi belum tersambung hatinya kau, belum khusyuk. Saya tinggalkan aja apa enggak nih? Saya tinggalkan, saya introspeksi diri dulu, saya renungi diri, kunaon orang kerja biasa, khusyuk. Baru nanti zikir lagi. Jawaban saya itu singkat padat. Ihmadullah. Wa qad razaqakallahu lisanan yadhkur. Ihmadullah alladzi zayyana ihda a'dha'ika bi dzikri. Kata saya itu harusnya engkau bersyukur kepada Allah karena Allah sudah menghiasi salah satu anggota tubuhmu untuk berzikir kepadanya. Salah satu anggota tubuh tersebut apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah masih menghiasi anggota tubuh kita, salah satu anggota tubuh kita yaitu lisan untuk berzikir kepada Allah, walaupun hati kita masih kotor, belum terhiasi dengan zikir kepada Allah. Ini anggota tubuh kita banyak nih. Anggota tubuh kita banyak. Allah sudah menghiasi lisan kita untuk berzikir kepada Allah. Bukan berarti kita tinggalkan, tapi kita jadikan bagaimana anggota tubuh yang lain terhiasi juga dengan zikir mengingat kepada Allah. Lisan sudah terhiasi dengan zikir, hati masih kotor belum terhiasi dengan zikir. Bagaimana caranya biar hati juga terhiasi dengan zikir? Gitu caranya. Gitu caranya. Nih saya mau nanya. Ini bangunan yang baru kecat, baru tembok-temboknya nih sama tiang-tiangnya, belum atasnya belum dipelapor. Moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala kirim orang-orang soleh untuk membantu pembangunan pondok ini dan majelis ini, insyaallah. Amin ya rabbal. Yang terhiasi dengan cat baru tembok-temboknya dengan tiang-tiangnya, ininya belum dikasih pelapor, belum bagus, belum terhiasi. Mendingan kita robohkan karena ini belum selesaikan. Apa kita cari cara bagaimana menghiasi ini atap dengan pelapor atau dengan cat? Robohkan atau hiasi? Hiasi. Bukan berarti rumah misalkan rumah misalnya cuma bangun baru bisa ngecat bagian dapurnya, jangan buka duit untuk menghiasi semuanya dengan cat. Jangan belum punya uang untuk menghiasi rumah dengan cat semuanya. Cuma bisanya bagian dapur aja misalkan. Teruslah mendingan dirobohkan oleh orang gelos aja deh. Yang digelos deh, yang digelos ya. Orang kelopar gelos deh. Gitu. Nah, stres lah gitu deh. Nah, orang pakai stres, misalkan dikir dengan lisan dan biasa khusyuk,
Meski itu ditinggalkan sedikit dari alhamdulillah Allah sudah menghiasi lisan kita. Tinggal bagaimana kita belajar menghiasi anggota tubuh yang lainnya. Paham tidak? Kalau sudah nih, anggap nih semua bangunan ini anggota tubuh kita. Ini yang sudah kecil, anggap aja lisan kita nih. Belum mampu untuk mencat ini, apakah diusahakan bagaimana caranya untuk terkumpul dana untuk mencat? Apa kita robohkan? Usahakan atau robohkan? Usahakan. Akhirnya anggota tubuh kurang, Allah sudah hiasi lisan kita dengan zikir. Apakah kita usahakan anggota tubuhnya untuk anggota tubuh yang lain untuk berzikir? Apa kita tinggalkan zikir sehingga lisan kita tidak terhiasi? Usahakan apa tinggalkan? Nah, gitu. Salat, keusahaan Allah Akbar, ada gerakan hati untuk salat. Nonton TV belum selesai, urusan bisnis belum selesai, dibisikin sama setan, selesaikan dulu, biar khusyuk. Lawan bisikan setan, saya mau sholat. Urusan khusyuk tenang sambil belajar ketika sholat. Kalau sudah, ayo kita mumpung ini kesempatan menjelang datangnya bulan Rabiul Awwal. Bulan dilahirkannya sang kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo orang perbanyak ibadah kita sambil kita belajar meningkatkan kualitas ibadah Quran. Tingkatkan ibadah, tingkatkan kualitasnya. Jumlahnya tingkatkan, kualitasnya juga ditingkatkan. Sholat baru bisa cuma sholat fardu kemari. Tapi karena sebentar lagi bulan Ramadan, di mana Nabi kita Nabi Muhammad SAW dilahirkan, saya nggak mau bertemu bulan yang dilahirkan Nabi Muhammad. Ya karena keberkahan yang kita mendapatkan nikmat Islam, nikmat iman dan segala nikmat yang lainnya, bahkan diistimewakan ke Allah Subhanahu Wa Taala menjadi umat Nabi Muhammad. Saya malu kalau misalkan masuk ke bulan Rabiul Awal, saya masih seperti ini aja. Yang belum pernah, yang belum benar sholat wajibnya 5 waktunya, sok kalian benarkan. Yang baru hanya bisa melakukan sholat fardu, tingkatkan, tambahkan jumlah sholatnya dengan cara sholat sunnah. Yang belum bisa sholat puasa sunnah, sok mangga puasa sunnah. Yang belum bisa bersedekah, sok mulai belajar bersedekah. Yang belum bisa berzikir, sok ayeuna mulai belajar berzikir. Yang sudah berzikir baru sedikit, sok belajar tambahkan zikirnya mulai sekarang. Kemudian setelah itu semuanya, yang belum bisa khusyuk dalam ibadahnya, belum bisa ikhlas dalam ibadahnya, sok sambil belajar tingkatkan kualitas ibadahnya dengan mempelajari khusyuk, dengan mempelajari ikhlas dalam ibadahnya. Agar apa? Agar kita bertemu Nabi Muhammad, bulan di mana dilahirkan Nabi Muhammad, kita dalam keadaan yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadir. Nabi Muhammad itu tahu apa yang kita lakukan. Nabi Muhammad tahu semua apa yang kita lakukan. Baik buruk amal kita, Nabi Muhammad tahu. Dosa, amal soleh semuanya Nabi Muhammad tahu. Dari 24 jam digunakan untuk apa aja yang kita lakukan, Nabi Muhammad tahu. Bukan hanya Allah yang tahu, Nabi Muhammad juga tahu. Karena disodorkan setiap amal kita yang disodorkan kepada Nabi Muhammad. Ketika amal baik yang disodorkan Nabi Muhammad, ketika ada hambanya yang sholat, ketika ada hambanya yang berzikir, ketika ada hambanya yang berkumpul seperti ini, Nabi Muhammad senang banget. Tapi ketika ada hamba yang melakukan maksiat, meninggalkan perintah Allah, tidak sholat, tidak ibadah, tidak ngaji dan yang lain-lainnya, Nabi Muhammad sedih, Nabi Muhammad memohon ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebentar lagi bulan Rabiul Awwal, bulan di mana dilahirkan Nabi Muhammad, bulan yang penuh dengan keberkahan, karena dari situlah kita mendapatkan segala macam keberkahan.
Kalau bulan Ramadan adalah bulan Sayyidus Syuhur, pemimpin seluruh bulan. Tapi kalau Nabi Muhammad tidak dilahirkan, kita tidak bisa mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Kita tidak bisa merasakan keberkahan bulan Ramadan. Ayatnya bulan Ramadan dengan keberkahannya dan Lailatul Qadar karena berkah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kita malu? Kita semuanya mendapatkan keberkahan, kita semuanya mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan yang luar biasa, dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad yang dalam keistimewaan luar biasa disayangi sama Allah dengan berkah Nabi Muhammad, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita malu ketika kita memasuki bulan di mana Nabi Muhammad dilahirkan, tangan kita penuh dengan kotoran dosa, mata kita kotor dengan dosa, hati kita kotor dengan dosa, seluruh anggota kita kotor dengan dosa. Tidak.